touch screen ya, nggak HP tapi. Tak mulai. Yo. Pengertian lafaz. Lafaz dalam bahasa adalah bahasa Indonesia. Lafaz merupakan nama yang diberikan pada huruf yang tersusun atas beberapa huruf yang mengandung arti. Contoh, rumah, mobil, api. Bagi ahli mantik, semua lafaz-lafaz yang ada ini mereka melihat pada makna, bukan pada jumlah lafaznya. Maka dari itu mereka tetap memufradkan. Sekalipun lafaz-lafaznya tersusun dari beberapa kata seperti Amir Syaifuddin, rumah sakit, kacamata. Macam-macam lafaz dibagi menjadi dua, yaitu lafaz mufrad dan lafaz murokab tam. Lafaz mufrad adalah ahli mantik memberikan definisi lafaz. Mufrad adalah suatu lafaz yang tidak mempunyai bagian atau kandungan. Sedangkan murokab tam adalah beberapa kata yang tersusun di mana masing-masing hingga memberi pengertian lengkap atau sempurna. Lafaz mufrad dibagi menjadi tiga, yaitu isim adalah lafaz mufrad dan mengandung pengertian yang bebas dari zamannya. Fi'il adalah lafaz mufrad yang mengandung arti menunjukkan dalam suatu masa, di antaranya tiga masa: masa lalu, kini, dan akan datang. Ada atau huruf adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna tapi tidak dapat dipahami dengan dirinya sendiri tanpa dihubungkan dengan yang lain. Macam-macam murokab tam. Murokab kabil atau qadiyah adalah suatu susunan kata lafaz yang mengandung keraguan, kebenaran, atau bohong. Contoh, cabai termasuk golongan sayur-sayuran, buah, durian dijuluki sebagai raja buah. Murokab bin syaih adalah setiap susunan kata yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan karena terdiri dari kata-kata perintah, larangan, pertanyaan, dan seruan. Gimana? Lafaz kulli adalah suatu lafaz yang mengandung beberapa afrad. Seperti lafaz rumah, artinya mencakup segala sesuatu, semua macam-macam rumah. Lafaz ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada lafaz kulli yang afradnya wujudnya dan ada yang tidak wujudnya. Nyata atau tidak, ada dalam kenyataan atau mustahil menurut akal atau adat. Macam-macam kulli. Ada dua macam, yaitu kulli zati. Kulli zati adalah lafaz yang menunjukkan keberadaan mahiyah atau hakikat sepenuhnya dan kepadanya diajukan pertanyaan, apa dia? Kulli zati ini dibagi menjadi tiga, yaitu jins, nau, dan nau haki. Yang pertama, jins adalah kulli yang sesuatu dengan afrad dari berbagai macam-macam hakikat yang berlawanan. Jins adalah bagian dari mahiyah yang sama antara satu mahiyah dengan mahiyah yang menjadi tempat bernaung dari macam-macam kuliah yang lebih khusus. Yang kedua, nau. Kata nau berasal dari bahasa Arab, berarti ragam, jenis, macam, dan sebagainya. Maksudnya adalah ragam suatu hakikat yang terkumpul pada yang
lebih umum tetapi di bawah kuli seperti manusia, insan, hakikatnya Ali, Muhammad, Umar, dan lainnya. Nau sendiri terbagi menjadi dua, nau haki dan nau hafi atau nau tambahan. Adalah lafadz kuli yang berada di bawah jin, sedangkan masyakotnya merupakan hakikat yang sama. Nau haki tidak ada lagi di bawahnya kecuali afrad. Yang kedua, nau hafi atau nau tambahan adalah nau yang jenisnya dibagi sama seperti tinggi, rendah, pertengahan, atau nau yang memiliki sifat tambahan. Tidak pastinya yang membedakan dengan nau haki. Dapat pula dikatakan sebagai lafadz kuli di bawah jins. Nau in hafi ada 3 macam, yaitu safil, berasal dari bahasa Arab, artinya bahwa maksudnya lafadz safil adalah lafadz kuli yang tidak ada bawahnya kecuali juz'in yakni Muhammad Ali. Yang kedua, mutawasid, berasal dari bahasa Arab yang berarti pertengahan, maksudnya nau mutasid adalah lafadz kuli yang di atas dan di bawahnya terdapat nau seperti hewan, di atasnya ada nau al-nami, sedangkan di bawahnya ada nau yaitu manusia. Demikian pula di atas nami ada nau jasim dan bawahnya manusia. Yang ketiga, ali, berasal dari bahasa Arab yakni tinggi. Maksud di sini lafadz ali adalah nau yang tertinggi, tidak ada lagi nau di atasnya. Contoh jizim, lafadz jisim tidak ada lagi di atasnya. Al-jins ali yakni jauh hari. Fasal berasal dari bahasa Arab yang artinya beda, pisah atau isolasi. Maksudnya adalah dengan fasal kita dapat membedakan hakikat suatu dengan hakikat lainnya yang terdapat dalam satu jenis. Dalam ilmu mantik, fasal adalah suatu sifat dari beberapa sifat kuliah di mana suatu hakikat bersatu dalam satu jins. Fasal terbagi menjadi dua, yaitu fasal horib dan fasal bait. Fasal horib adalah suatu ciri yang membedakan dan suatu yang menyamakan dalam jenis yang dekat. Yang kedua, fasal bait adalah ciri yang membedakan dari sesuatu yang menyamainya dalam jenisnya yang jauh. Pengertian tarif dan syaratnya. Tarif secara etimologi berarti pengertian atau batasan. Suatu tarif disebut juga al-qaul al-syarih, ungkapnya yang menjelaskan, sedangkan menurut istilah ahli logika mantik, tarif atau definisi adalah tentang menjelaskan sesuatu yang dijelaskan untuk diperoleh suatu pemahaman secara jelas dan terang, baik dengan menggunakan tulisan maupun lisan, dan dalam ilmu mantik dikenal dengan sebutan qaul syarih. Dalam bahasa Indonesia, tarif disebut dapat diungkapkan dengan perbatasan dan definisi. Marhafilah. Macam-macam takrif, yaitu pertama, takrif dengan nahat adalah takrif yang menggunakan rangkaian lafadz kuli jin dan fasal. Contoh, manusia adalah hewan yang berpikir, hewan adalah jin dan berpikir,
adalah fase bagi manusia. Kedua, takrif lazim. Takrif dengan lazim adalah takrif yang menggunakan jin dan irtikas. Contoh manusia adalah hewan yang dapat tertawa. Hewan adalah jin yang tertawa adalah irtikas, sifat khusus manusia. Takrif laf ada dua, yaitu takrif lazim tam dan takrif lazim nasik. Next. Integrasi dan adaptasi diri. Cara berbahasa tertentu selain berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda. Kita akan menggunakan bahasa yang non-standar di lingkungan teman-teman yang menggunakan bahasa standar pada orang tua atau orang yang kita hormati. Fungsi kontrol sosial. Sosial kontrol adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpanan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berlaku menyimpang atau membangkang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.